Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Seperti biasa, kita akan membahas manhwa It's Over the Queen Sofra's Husband is Actually Invisible. Tapi sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Tanpa basa-basi lagi, kita akan ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan Linger yang ketakutan dan bersembunyi di balik punggung Kyotian, dan menyuruh Linger untuk bersembunyi di belakang Liu Yan. Dan Linger meminta kepada Kyotian untuk membantu Linger memblokirnya. Jenderal Zhong menyuruh Kyotian untuk minggir. Dengan tinggi hampir 2 meter dan otot yang berkembang sangat baik, dia hanyalah King Kong. Dia Barbie King Kong. Menteri Zhong, kamu adalah pria sejati, ucap pikiran Kyotian. Kyotian memperingati Jenderal Zhong untuk tidak memukul seorang anak di depan umum. Jenderal Zhong pun bertambah kesal dan mau memukul Kyotian. Linger langsung memeluk Jenderal Zhong dan mengatakan, "Ibu, kamu tidak boleh melakukan apapun pada pangeran. Jika kamu ingin memukul, pukul saja putrimu ini. Kau gadis bodoh, ini adalah pria yang mulia," ucap pikiran Jenderal Zhong. Linger memperingati ibunya dan mengatakan, "Ibu, jangan pukul pangeran. Jika pangeran melawan, apa yang ingin ayah dan aku lakukan?" Para warga mendatangi Kyotian dan menanyakan, "Tuan Pangeran, apakah ada sesuatu yang salah?" Kyotian memberitahu bahwa mereka adalah kenalan Kyotian dan menyuruh mereka pergi. Para warga pun pergi dan mengatakan jika ada sesuatu untuk dilakukan, Kyotian hanya perlu berteriak saja. Dan para warga menawarkan Kyotian untuk beristirahat di rumahnya. Kyotian hanya bisa menolak karena Kyotian harus pergi. Daya pikat Kyotian begitu besar. Orang-orang biasa itu semuanya laki-laki, ucap pikiran Jenderal Zhong. Kyotian mengikuti Ziroyen dan Ziroyen menatap Kyotian dengan tatapan yang tajam. Ziroyen bertanya, "Apa yang kamu lakukan sehingga orang-orang di kota King yang memperlakukanmu seperti ini?" "Buang saja uang pada mereka, dan aku membayar untuk membangun jalan bagi mereka," jawab Kyotian. "Dari mana kamu mendapatkan uang itu? Jika aku ingat dengan benar, pengeluaranmu tidak banyak," ucap Ziroyen. "Jangan lupa yang mulia, aku adalah suamimu, pangeran dari dinasti Yan Agung. Selama periode waktu ini, aku menerima hadiah dan menerimanya dengan lembut," jawab Kyotian. Ziroyen pun tidak percaya dengan apa yang diucapkan Kyotian. Bagaimana membangun jalan saja bisa membuat orang berterima kasih sampai sejauh ini. Linger menjelaskan bahwa Kyotian dapat membuat produk kota King yang hidup lebih baik. Anggur di kota King yang memang enak, tetapi hanya dijual secara longgar di kota kekaisaran, yang hanya membuat kehidupan masyarakat menjadi baik. Sang pangeran mencoba mencari cara untuk membuat kemasan merek. Liu Yan pun ikut menjelaskan, air gunung Qingyan air yang baik untuk membuat anggur yang baik. Kualitas yang hebat, kotak anggur berusia seabad dan menamainya anggur permaisuri Qingyan. "Yang mulia, aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan nama Anda untuk menggunakannya pada anggur Qingyan. Lagi pula, aku hanya orang yang tidak berguna tanpa kekuatan," ucap Kyotian. "Tidak berguna? Kamu adalah priaku. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk menilai orang tidak berguna seperti apa kamu. Jika seorang mengertakmu di masa depan, aku akan membunuhnya dengan pedang," jawab Ziroyen. Kyotian pun senang dengan apa yang diucapkan Ziroyen kepadanya. Jenderal Zhong mengundang Ziroyen untuk datang ke rumahnya untuk makan bersama. Ziroyen pun menerima dengan senang hati dan menantikan keterampilan masak dari Yang Ming. Sesampainya di rumah Jenderal Zhong, Kyotian menyadari kekuatan Ziroyen telah meningkat dan menanyakan kepada Wang Cai apa ranah permaisuri Ziroyen sekarang. "Master yang terhormat, permaisuri Ziroyen sekarang berada di lapis pertama dari ranah Santified," jawab Wang Cai. "Melakukan perjalanan tidak hanya meningkatkan kultivasi, tetapi juga menyelesaikan perang di Qingjing Utara. Istriku luar biasa," ucap pikiran Kyotian. Tepat di ruang makan, Jenderal Zhong mencium aroma yang enak dan langsung masuk.
Yang Ming menyapa Qiu-tian dan Yang Ming telah menyiapkan anggur permaisuri King Yan dan menyuruh Qiu-tian jangan sampai mabuk. Di saat Yang Ming berbalik arah, Yang Ming sempat terdiam dengan apa yang ada di depannya. Yang Ming pun langsung memberi salam kepada Si Royan. Si Royan menyuruh Yang Ming untuk memperlakukan Si Royan seperti saat Si Royan masih kecil yang datang ke mansionnya untuk makan malam. Yang Ming pun menolaknya dan pergi untuk mengambil piring. Jenderal Song menanyakan apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ketika Yang Mulia dan aku pergi. Semuanya hanya terdiam dan tidak ada yang menjawab. Bagaimana aku bisa melupakan dia? Bagaimana jika istriku tahu bahwa aku menasihati Yang Ming, menemukan bakatku, dan meminta aku untuk membantu urusan pemerintahan, ucap pikiran Qiu-tian yang sedang khawatir. Si Royan menanyakan, apakah ini anggur King Yan? Yang Mulia, itu memang benar anggur King Yan, jawab Yang Ming. Si Royan pun tidak menyangka, anggur King Yan yang sebelumnya enak, sekarang bertambah enak. Dikarenakan kualitasnya yang bagus dan harganya yang mencapai 1000 emas. Itu sangat sulit ditemukan. Yang Ming menjelaskan kepada Si Royan bahwa Qiu-tian tidak hanya berinvestasi di kota King Yan, membangun kilang anggur untuk memperkerjakan orang, meningkatkan keterampilan membuat bir di kota King Yan, dan memberi tampilan baru pada kota King Yan. Qiu-tian juga berinisiatif membayar pajak untuk memberi contoh bagi pedagang kekaisaran. Tolong, seorang jatuhkan dia. Aku hanya ingin makan dengan tenang dan hidup bahagia, ucap pikiran Qiu-tian. Yang Ming mengira bahwa Qiu-tian malu, dan Yang Ming akan menceritakan lagi tentang keunggulan Qiu-tian kepada Si Royan. Qiu-tian pun hanya bisa pasrah dengan keadaan saat ini. Yang Ming pun menceritakan mengenai urusan pengungsi di Qingjin Selatan. Sang pangeran memberi saran dan mendanai mereka secara pribadi. Harganya hanya untuk memuaskan selera sang pangeran yang tidak layak disebut. Qiu-tian hanya bisa tersenyum khawatir. Tuanku pangeran, aku hanya bisa membantumu sampai di sini, ucap pikiran Yang Ming. Qiu-tian hanya bisa terdiam melihat tingkah Yang Ming. Si Royan menanyakan, kamu memiliki bakat seperti itu, mengapa kamu masih menyebut dirimu orang yang tidak berguna? Qiu-tian bingung harus menjawab apa. Qiu-tian hanya ingin bermalas-malasan. Qiu-tian pun membayangkan Qiu-tian yang kehilangan hari indahnya dan disuruh bekerja untuk Si Royan. Dan Qiu-tian tidak menjawab pertanyaan Si Royan. Si Royan tidak menyangka bahwa Qiu-tian tahu cara membuat anggur. Qiu-tian beralasan hanya sedikit mengerti mengenai makanan dan bersenang-senang. Si Royan memuji Qiu-tian karena tidak banyak orang yang bisa dipuji oleh Paman Zong, dan bertanya kenapa Qiu-tian cemberut terus. Qiu-tian bingung harus menjawab apa. Si Royan mengatakan kepada Qiu-tian, kalau aku tidak salah, kamu hanya ingin hidup makan, minum, dan bersenang-senang. Dan kamu takut aku akan menjadikanmu pejabat dan bekerja keras untuk dinasti, bukan? Jangan khawatir, aku berjanji kepadamu bahwa aku akan membiarkanmu hidup dalam kemakmuran, kekayaan, makanan, dan pakaian seumur hidup, dan menjadi pangeran yang menganggur. Saat aku memanggilmu dengan jimat, aku beruntung padamu. Jadi aku tidak ingin kamu melakukan apapun, berbahagialah saja. Jika ada orang yang menggosip dan menyebutmu tidak berguna, aku tidak keberatan menjadi tirai dan memenggal kepala mereka. Qiu-tian pun terpesona dengan ucapan Si Royan dan malu. Qiu-tian membayangkan, jadi begini rasanya dirawat oleh seorang permaisuri. Si Royan menanyakan kepada Liu Yan, ketika Pak Tua Rawa Racun, salah satu dari Six Evils Aula Jiwa Hitam meninggal di pintu masuk kota King Yan. Apakah kau di sana? Ceritakan secara detail. Liu Yan pun menceritakan tentang Pak Tua Rawa Racun. Dan beberapa saat kemudian, apa? Satu pukulan, ucap Jenderal Song. Liu Yan pun tidak menduga bahwa reaksi Jenderal Song akan berlebihan seperti ini. Si Royan menanyakan apakah pria kuat ini meninggalkan nama. Nama yang ditinggalkan adalah Hades. Selain itu, dia juga menghancurkan markas gedung awan darah. Dan pavilion Tianji memastikan Yun Sun, Raja Pembunuh, telah jatuh, jawab Liu Yan.
Shiroyan menanyakan, apakah kau serius? Yang mulia, Anda tahu dengan sangat baik keluhanku dengan gedung awan darah. Aku tidak mungkin membuat kesalahan tentang hal semacam ini, jawab Liu Yan. Shiroyan kalau memiliki kesempatan, Shiroyan ingin bertemu dengan senior Hades dan akan berterima kasih secara pribadi yang telah melakukan tindakan kebenaran dan memecahkan masalah dinasti Yan Agung. Meskipun aku tidak tahu apakah senior Hades adalah musuh atau teman, tetapi dengan dia manfaat yang agung lebih besar daripada kerugiannya. Aula Jiwa Hitam dan Gedung Awan Darah telah menindas Yan Agung selama bertahun-tahun. Setelah senior mengambil tindakan di mata orang luar, senior Hades dan Yan Agung terikat erat, ucap Shiroyan. Benar sekali, dengan adanya senior Hades, paling tidak mereka yang mendambakan Yang Agung akan patah semangat, jawab Liu Yan dan Linger. Yang Ming bertanya, Yang mulia, Anda telah kembali, apakah Anda akan kembali ke pengadilan lusa? Itu wajar, jawab Shiroyan. Maka Anda harus melindungi pangeran, ucap Yang Ming. Qiutian bingung. Yang Ming menjelaskan, bagaimanapun perang di Qinjiang Utara telah diputuskan, dan Yang mulia tidak punya alasan untuk menunda lagi. Menurut aturan, Yang mulia harus membiarkan pangeran bertemu dengan para menteri di istana besok. Apa artinya bertemu para menteri? Tanya Qiutian. Menurut aturan dinasti Yan Agung, ketika Yang mulia menikah, dia harus bertemu dengan para pejabat bersama dengan pangeran, jawab Yang Ming. Qiutian bertanya, akan ada masalah kan? Yang Ming menanyakan kepada Shiroyan, mengapa Anda tidak memberitahu kepada pangeran? Shiroyan menjawab, dengan menikahimu, aku memberi diriku penjelasan, tidak hanya menggunakanmu sebagai tameng. Aku harap apa yang aku katakan selanjutnya tidak membuatmu tidak bahagia. Baik, aku mengerti, jawab Qiutian. Shiroyan menjelaskan, masalah ini dimulai dengan Perdana Menteri dinasti Yan Agung, bernama Liu Aotian, berada di posisi ini ketika ayah kaisar hilang. Dia juga ayah dan guruku. Pada tahun pertama hilangnya ayah kaisar, kakak tertua naik tahta, dan negara barbar pergi ke selatan. Dia mendorong dirinya sendiri untuk menaklukkan dan mati. Ketika kakak kedua berhasil naik tahta, perang pecah di Aula Jiwa Hitam di perbatasan selatan yang menyebar ke Yan Agung. Dia pergi ke selatan untuk memadamkan kekacauan, tetapi pada akhirnya dia diracuni dan mati. Dengan bantuan dari Liu Aotian, aku naik tahta dan menyatakan diri sebagai kaisar. Tahun itu, aku berusia 16 tahun. Liu Aotian berjanji untuk mengembalikan pemerintahan kepadaku pada usia 18 tahun. Tapi, Liu Aotian membentuk kelompok untuk kepentingan pribadi dan tiba-tiba berkuasa. Setelah 2 tahun memulai dari awal dan dipromosikan ke ranah awak kening, aku khawatir akan sangat sulit untuk mendapatkan kembali kekuatan kekaisaran. Dan Liu Aotian memaksaku untuk menikah dengan Gouzi. Dan aku menunda sampai aku tidak sengaja mempelajari jimat pemanggil yang membuatmu datang ke dinasti Yan Agung dan menjadi suamiku. Liu Aotian pasti akan mempersulitmu. Tidak heran. Dia pertama kali menjelaskan bahwa dia tidak menggunakanku sebagai tameng. Dari sudut pandang ini memang tidak. Kalau tidak aku sudah lama tersingkirkan, ucap pikiran Qiutian. Shiroyan mengira Qiutian ketakutan, dan jika Qiutian tidak mau ikut, maka Shiroyan akan melindungi Qiutian dari para menteri. Tidak, aku akan pergi. Ngomong-ngomong, dengan adanya Yang mulia yang melindungiku di atas pengadilan, bisa kali Aotian membunuhku, ucap Qiutian. Dia memenggal kepalamu, hanya saja jangan marah di pengadilan dan membunuh Perdana Menteri, ucap pikiran Liu Yan dan Linger. Shiroyan mengatakan, kamu tidak perlu melakukannya. Terlebih lagi, Liu Aotian memanfaatkan kesempatan ini. Aku khawatir. Meskipun Perdana Menteri adalah pegawai menteri, dia sangat aneh, sehingga sulit bagiku untuk melihat melalui ranahnya. Dan aku tidak ingin melawannya, kecuali benar-benar diperlukan. Jangan khawatir Yang mulia, pangeran tidak akan menderita, jawab Liu Yan dan Linger. Shiroyan pun mempercayai ucapan Linger dan Liu Yan. Jenderal Song memberi saran kepada Shiroyan, ini kesempatan untuk menghadapi Liu Aotian. Ranah Anda telah menerobos, Anda tidak perlu takut dengan Pak Tua itu.
Shiroyan pun masih ragu dan Kyotian mempercayai kekuatan yang dimiliki Shiroyan. Di saat Kyotian memuji Shiroyan, Shiroyan pun langsung berdiri karena malu dan pergi. Di malam hari, di saat Linger, Liu Yan dan Kyotian sedang berjalan-jalan, Kyotian merasakan ada seorang yang mengikutinya. Kyotian menduga orang yang mengikutinya adalah orang yang dikirim oleh Perdana Menteri. Kyotian dengan santainya melepas cincin kontrak. Cincin kontrak adalah pengekang yang ditingkatkan oleh dunia yang kuat untuk memanggil orang yang dari dunia yang lemah. Itu adalah hukum dan aturan. Menurut catatan, hanya keberadaan alam sains yang dapat memotongnya. Ucap pikiran Liu Yan dan Linger yang kaget dengan apa yang dilakukan Kyotian. Linger menanyakan, "Tuanku, pangeran, kamu..." "Terkadang benda ini bengkok yang membuatku sangat tidak nyaman. Jadi aku hanya mengubah posisinya," jawab Kyotian. "Yang aku tanyakan bukanlah kau ingin mengubah posisi cincin kontrak, tetapi mengapa kau mengatakan dengan enteng perilaku mengejutkanmu," ucap pikiran Linger. Liu Yan pun menjelaskan kepada Kyotian, "Tuan Pangeran, apa yang ingin diketahui oleh Linger adalah bagaimana Anda berhasil melepaskan cincin kontrak dan mengubah posisinya. Apa kau tidak melihat apa yang aku lakukan di sini? Sesederhana itu, tinggal cabut lalu sambungkan," ucap Kyotian. Liu Yan dan Linger hanya bisa terdiam melihat Kyotian memainkan cincin kontrak. Linger dan Liu Yan hanya bisa pasrah. Saat cincin kontrak itu dipakai oleh Kyotian, itu hanya dianggap seperti mainan. Kyotian melihat orang yang mengikutinya, dan orang tersebut langsung melarikan diri. Di mansion Kyotian, Linger mengatakan, "Tuanku Pangeran, apakah Anda akan membunuh Liu Aotian secara langsung?" "Wow, bocah cilik ini sangat biadab. Aku tidak ada hubungannya. Kenapa aku memukul seorang sampai mati?" ucap Kyotian. "Tapi Liu Aotian pasti akan mempermalukanmu di pengadilan. Anda hanya bisa melakukannya, Pangeran. Tidakkah kekuatanmu akan terungkap?" tanya Linger. Linger mengatakan, "Ngomong-ngomong, Pangeran, kamu sangat kuat. Kenapa kamu tidak menyerang rumah Perdana Menteri saat di malam hari?" Kyotian langsung memukul kepala Linger. "Liu Aotian mengincarku, lalu aku membunuhnya sekarang. Bagaimana menurutmu pendapat permaisuri?" jawab Kyotian. Di keesokan harinya, Kyotian bangun dari tidurnya dan meminta Wang Cai untuk memberikan Kyotian efek khusus blockbuster. Kyotian yang sedang melatih Liu Yan dan Linger menyuruh mereka untuk berlatih selama 1 jam dan lalu pulang. Ruangan yang di sekitar Liu Yan dan Linger telah ditekan oleh Kyotian dan menyuruh mereka untuk berlatih sesuai dengan metode yang Kyotian ajarkan kepadanya. Dan ini adalah metode pelatihan tubuh yang dibuat khusus oleh Kyotian untuk mereka. 1 jam akhirnya tiba, mereka pergi, dan akhirnya aku bisa berlatih. Sudah sangat larut, mengapa Shiroyan datang ke sini, ucap pikiran Kyotian. Kyotian kaget dengan Shiroyan yang tiba-tiba datang dengan didampingi oleh banyak pelayan. "Pangeran, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Ikuti aku ke istana dan pergi tidur," ucap Shiroyan. Shiroyan menyuruh para pelayannya untuk pergi. Setelah Shiroyan masuk, Shiroyan melihat air di lantai yang diduga adalah air keringat. Orang lain berpikir bahwa kamu hanya tahu bagaimana bersenang-senang. Tetapi mereka tidak dapat melihat bahwa kamu telah bekerja keras di balik layar. "Bagaimana? Apakah ada cara untuk berlatih?" tanya Shiroyan. "Masih belum ada cara untuk berlatih. Cukup bergerak santai untuk memperkuat otot dan tulang," jawab Kyotian. Shiroyan menyuruh Kyotian untuk tidak usah terburu-buru dalam latihannya. Kyotian pun malu saat melihat Shiroyan yang sangat cantik. Di sebuah ruangan, Shiroyan sedang membaca buku sambil berbaring di tempat tidur dan melihat ke arah Kyotian dan menanyakan, "Apa yang kamu lakukan? Bengong saja, bukankah kamu mau istirahat?" Kyotian pun langsung melepas pakaian luarnya dan langsung berbaring di sebelah Shiroyan. Di malam hari, Kyotian dan Shiroyan sedang tidur di ranjang yang sama. Dan Shiroyan menyuruh Kyotian untuk jangan terlalu formal kepadanya, agar tidak menghilangkan keraguan dunia luar. Dan Shiroyan akan sering datang untuk bermalam bersama Kyotian. Shiroyan penasaran kenapa Kyotian berekspresi seperti itu seakan-akan Shiroyan akan memakannya.
Tidak, ini kedua kalinya aku tidur di ranjang yang sama dengan seorang gadis, dan aku sedikit gugup, ucap Qiotian. Kedua kalinya, siapa yang pertama? Tanya Ziroyan dengan nada kesal. Pertama kalinya juga dengan Yang Mulia, sebelum pergi ke perbatasan utara, jawab Qiotian. Ziroyan pun malu dengan apa yang diributkannya. Ziroyan ingin mengetahui mengapa Qiotian mau pergi ke pengadilan untuk bertemu dengan para menteri. Ziroyan pun tidak memaksa Qiotian untuk ikut ke pengadilan. Qiotian menjawab karena kesepian. Qiotian memberitahu bahwa sebelum Qiotian dipanggil, Qiotian sering sendirian dan tidak tahu harus mulai dari mana, karena Qiotian hanya sendirian. Ziroyan pun mengerti dari arti sendirian. Meski tidak dijelaskan, kita menjadi suami istri mungkin ini tidak layak disebut. Tapi dalam arti tertentu, aku punya keluarga, yaitu kamu. Aku pikir setidaknya kita tidak sendirian. Meskipun aku tidak membantumu, aku akan menemanimu menghadapi posisi itu, ucap Qiotian. Dan Ziroyan dan Qiotian pun saling berkenalan lagi. Mungkin pembahasan kali ini cukup di sini terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di next video.